Halo semua, berjumpa lagi ya di materi selanjutnya, yaitu materi konsolidasi. Oke, untuk teori dari praktek konsolidasi atau jalan cerita dari tes konsolidasi saya akan sampaikan. Tapi untuk cara pencarian data, form-form untuk yang diisi selama uji konsolidasi saya akan berikan secara terpisah dan kalian bisa membacanya sendiri. Untuk sekarang saya akan memberikan teorinya terlebih dahulu. Untuk itu saya akan share screen. Sebentar. Oke, sudah ya. Maka saya akan menjelaskan dari awal mengenai konsolidasi. Nah, apa sih uji konsolidasi tersebut? Kayaknya sih kalian sudah dapat ya di materi Mektan 2, tapi saya akan memberikan sedikit gambaran lagi, memperjelas lagi gimana sih sebenarnya konsolidasi atau uji konsolidasi itu dilakukan. Nah, uji konsolidasi itu termasuk ke dalam pre-construction. Jadi dilakukan sebelum konstruksi dilaksanakan. Oke, saya akan memberikan gambaran sebagai berikut ya. Misalnya ini adalah tanah asli kalian, di mana yang akan kalian bangun jalan di atasnya. Itu ya. Lalu kita ada, sebentar, ini merupakan tanah asli. Lalu kalian ingin membangun urugan jalan di atasnya. Jadi kita akan menguruk jalan seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini kan beban ya. Baik beban badan jalan maupun beban aspal maupun juga beban kendaraan seperti itu. Ya kan? Nah, anggaplah seperti ini. Saya tidak pandai nih dalam menggambar sebuah mobil gitu. Jadi beban-beban yang ada di dalam tanah uruk, ini tanah uruk, akan diteruskan ke tanah asli sebagai beban merata. Seperti itu. Nah, oke. Di sini kita lihat sekarang di mana tanah asli akan menerima pembebanan dari tanah uruk atau tanah timbunan yang kalian telah timbun begitu di atas tanah asli. Nah, sekarang permasalahannya adalah tanah asli ini bagaimana perilaku tanah asli menerima beban dari tanah uruk kan seperti itu. Jadi dia akan berdeformasi. Berdeformasi artinya berubah bentuk ya, berubah bentuk. Contoh ini misalnya suatu tanah uji kan gitu. Kalian tekan, maka yang terjadi adalah tanah uji ini akan menjadi memendek seperti itu. Ya. Bentar. Oke. Ini memendek yaitu berdeformasi. Kalau di tanah dia berdeformasi plastis gitu ya. Nah, proses deformasi itu macam-macam nih. Ada yang tanah itu ada pasir, ada lempung kan gitu ya. Kalau di pelajaran sebelumnya ada lanau. Nah, kalau pasir proses deformasinya adalah cepat. Seperti lanau juga cepat. Karena proses deformasi di sini, karena kalian bebani, dia akan berubah bentuk menjadi lebih kecil karena ada dua karena partikel tanahnya tersebut me-arrange ulang posisinya, dan yang kedua itu adalah air dari dalam tanah akan keluar. Oke, contohnya berarti ini ada air yang keluar dari dalam tanah akibat dari pembebanan yang kalian lakukan seperti itu. Contoh lagi ya, mungkin kurang jelas, saya akan jelaskan di sini.
Ini lapisan tanah. Lapisan tanah, ya. Ini juga seketika dibebani di sini, oke, maka yang terjadi adalah karena ini kita anggap dia sebagai jenuh air ya, maka yang terjadi adalah air tersebut keluar melalui pori-pori yang ada di dalam tanah. Bisa jadi ke atas, bisa jadi ke bawah, atau bisa jadi keduanya, bisa ke atas dan ke bawah. Saya anggap keduanya dulu ya. Jadi air akibat tekanan yang warna orange itu, maka air akan keluar ke atas, keluar ke atas, keluar ke atas, gitu, mengalir. Dan juga dia akan keluar ke bawah seperti ini. Nah, proses keluarnya air inilah yang menyebabkan tanah tersebut menjadi turun atau kita sebut dengan konsolidasi primer akibat keluarnya air dari dalam tanah seperti itu. Jadi dia akan mengkerut karena airnya keluar kan gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke sini di mana pasir akan mengeluarkan airnya dengan cepat. Saya pikir secara awam saja ya, kalau air itu terisi pasir itu kan dia permeabilitasnya cepat. Jadi air keluar airnya itu cepat, maka deformasi menjadi lebih cepat. Lanau lebih bersifat seperti pasir ya. Nah, permasalahannya sekarang adalah di sini. Oke, lempung. Di tanah lempung ini kita harus istilahnya memperhitungkan konsolidasi yang terjadi. Apa saja yang kita perhitungkan? Yang pertama itu ada besarnya konsolidasi atau besarnya penurunan yang terjadi atau besarnya deformasi yang terjadi. Ya, gampang ya. Dan kedua yaitu waktu. Waktu terjadinya konsolidasi. Karena di sini dia cenderung lebih lambat, maka dia akan kita harus menghitung waktu dari terjadinya konsolidasi. Dia lebih lambat daripada air gitu. Lebih lambat daripada pasir. Oke, saya hapus dulu ini ya. Maka saya akan menceritakan seperti ini. Oke, ini. Terus ada ini. Nah, ini adalah tanah pasir. Anggaplah, anggap contoh saja. Lalu ini adalah tanah lempung. Oke, ini adalah tanah pasir lagi. Nah, lapisan yang kita uji konsolidasi adalah lapisan tanah lempung ini. Ya, yang ini yang kita uji konsolidasi. Kita ambil uji konsolidasi itu berasal atau dilakukan dengan cara undisturbed sample. Oke, kita ambil samplingnya di sini. Ini kita masukkan. Saya jelaskan bahwa kita tidak menguji konsolidasi pada tanah pasir ya. Kita selalu menguji konsolidasi pada tanah lempung karena hal-hal yang sudah saya jelaskan di depan. Oke, sekarang kita ambil di sini, di posisi X tadi, maka kita undisturbed sample. Oke, yang terjadi adalah gini, undisturbed sample sudah mengerti ya, sampel yang tidak terganggu. Jadi dia berperilaku mirip seperti tanah aslinya. Gitu. Nah, proses inilah yang akan kita jalani sekarang. Ini termasuk pre-construction ya, yang kita lakukan sebelum konstruksi itu dilakukan. Oke, karena sudah penuh, saya next. Nah, lalu sebenarnya gimana sih intinya itu? Kan gitu ya. Jadi setelah kita mendapatkan ini, yang tadi itu undisturbed sample, kita bebani sekarang di suatu alat, namanya alat odometer ya.
Oke, alat odometer nanti saya lihatkan fotonya atau di slide yang lain, tapi cara kerjanya adalah seperti ini. Ini adalah alasnya, alas. Oke, lalu sampel kalian diapit oleh dua ring yang pertama, lalu ada ring kedua seperti ini, ya. Nah, ada buletan nih. Sekarang sampel kalian tadi kan warnanya biru ya, jadi saya pikir ini sampel. Ini sampel kalian. Ini sampel kalian, ya. Lalu alat odometer kita rendam dengan air sampai melebihi dari level sampel tanah kalian. Ini kita rendam dengan air, gitu ya. Ini kita rendam dengan air. Lalu kita tulis aja SAMPL. Nah, dah. Jadi proses kerjanya adalah gini. Maka kita akan berikan beban dia dari atas sini ya. Kita akan berikan dia beban dari atas sini, sementara kita tidak berikan dia bergerak di sini. Kita kunci dia di kiri kanan, maka otomatis sampel ini akan mengkerut dong ya. Seperti yang saya bilang tadi, akan mengkerut karena airnya naik ke permukaan. Jadi akibat tekanan di sini, kita kasih tekanan, maka dia akan naik ke, airnya akan naik ke permukaan gini. Set, nah, set, set, set. Begitu juga ke bawah. Dia akan lari ke atas dan ke bawah. Seperti itu. Otomatis maka after effect yang terjadi, sampel kalian yang dulunya segini, oke, maka akan berubah menjadi segini. Nah, ini ada namanya delta E, ya, atau delta E begitu. Ini ada E0. Maka kita sekarang mempunyai sampel yang lebih gepeng dari sebelumnya, ya kan? Lebih gepeng dari sebelumnya. Kan gitu akibat dari pembebanan yang kita berikan. Akibat dari pembebanan. Nah, ini kita ujikan selama 7 hari. 7 hari, 6 sampai 7 hari. Jadi ini mungkin adalah pengujian pertama yang akan kalian lakukan di hari pertama. Itu ya, karena kalau tidak kita lakukan di hari pertama, dia malah nanti tidak cukup waktunya. Makanya kita harus mengujikan dia di hari pertama, di hari Senin, supaya nanti hari Jumat atau Sabtu sudah selesai. Seperti itu. Nah, sekarang ceritanya kita berikan dia beban pertama. Di hari pertama itu adalah 0,5 kg per cm persegi. Lalu kita biarkan selama 1 hari. Ya. Jadi kenapa kita biarkan 1 hari? Fungsinya gini, supaya kita bisa memberikan waktu kepada air-air tersebut untuk keluar. Jadi kan air tersebut tidak langsung keluar ya, karena tadi juga saya sampaikan bahwa lempung mengalirkan airnya dengan sangat lambat, beda dengan pasir yang permeabilitasnya cepat. Jadi kenapa kita gunakan 1 hari? Karena kita ini mau membiarkan atau mau memberikan waktu kepada air keluar dari pori-pori tanah tersebut. Oke, itu step yang pertama. Jadi kita akan lakukan hal itu di hari pertama. Lalu misalnya ini beban. Ini 1 hari ya. Nah, gitu. Jadi beban yang pertama adalah 0,5 kg per cm persegi. Itu hari pertama. Lalu di hari kedua, besoknya, kalian tambahkan lagi bebannya. Jadi, tambahkan lagi bebannya menjadi 1 kg per cm persegi. Selama 1 hari lagi.
ya. Jadi satu hari 0,5 kg. Besoknya 1 kg, besoknya lagi 2 kg, besoknya 4, besoknya 8. Seperti itu seterusnya. Nah, apa-apa saja yang dicatat di sana nanti sudah ada di form worksheet. Jadi kalau saya jelaskan sekarang juga percuma ya, mungkin akan menjadi mubazir seperti itu. Jadi saya akan memberikan istilahnya hanya secara garis besar. Nanti secara detail kita akan bertemu di lab dan saya akan jelaskan. Tentu juga saya akan berikan form-form yang diperlukan, apa saja yang dicatat seperti itu. Yang dicatat itu pertama itu adalah beban, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah besarnya penurunan dari sampel tanah. Nah, itu ada beberapa yang harus kita catat. Selain itu juga sebelum pengujian ada beberapa hal yang tentu harus kita persiapkan. Nanti ya ada di worksheet seperti itu. Nah, selanjutnya maka kita bisa melihat ini kurva dari ini kita akan bentuk kurva sebentar. Ini E, ini kurva tegangan-regangan ya. Ini kita tadi adalah beban, ini adalah perubahan bentuk. Atau pori-pori, perubahan angka pori. E atau E, boleh. Nah, ini dalam kertas logarithmic scale. Maka akan bisa dibentuk garis apabila pengujian kalian berhasil atau memberikan hasil yang cukup bagus, maka dia akan berbentuk seperti ini. Ya, seperti itu kira-kira, atau kita ulang lagi. Nah, jadi ada dua garis nih. Yang pertama, ini adalah bagian recompression line. Ini ada virgin compression line. Nah, oke. Ini kalau bagus ya, maka akan terjadi seperti ini. Sebentar, ini agak salah sedikit. Ya, ada di sini. Nah, apa sih arti dari gambar ini sebenarnya? Arti dari gambar ini adalah kita bisa mencari tahu histori dari beban tersebut, kan gitu ya. Jadi misalnya kita bisa tahu histori dulu dia itu mempunyai beban berapa sih gitu. Nah, pasti semua masih bingung dong, apa ya maksudnya itu. Nah, jadi misalnya gini, di 1 juta tahun yang lalu gitu ya, anggaplah seperti itu, maka kita tanah itu terbentuk. Anggap ada di sini di kedalaman, anggaplah ini kedalamannya anggaplah 2 meter atau 1 meter, itu oke lah. Oke, nah ini kan kedalamannya 1 meter ya. Kalau kita tahu gamma tanahnya itu adalah 1,6 ton per meter persegi, maka kita bisa tahu di sini sigma adalah 1,6 ton per meter persegi kali dengan H. H-nya itu 1,6
kali 1, maka 1,6 ton per meter persegi. Nah, itu kalian bisa ketahui di sini. Histori beban di sini, ya. Di sini di X ini kan 1,6. Kalau kalian melakukan pengujian yang bagus, yang baik, maka titik ini di sini akan berada kira-kira di 1,6 ton per meter persegi. Kalau bagus, saya bilang kalau bagus, ya, akan berada di 1,6 ton per meter persegi. Jadi ini sama dengan ini. Jadi hitungan sama dengan di mana ya, di lab gitu. Nah, fungsinya adalah ini kan 1,6 sebelum ada jalan raya ya. Anggaplah sebelum ada jalan raya. Sebelum ada jalan raya kan gitu. Sebelum ada jalan raya, tekanan overburden-nya adalah 1,6. Lalu kalian kasih jalan. Nih, kita belum bagus. Oke, kalian kasih timbunan di sini. Kalian timbun dengan beban yang baru, ya. Beban yang baru. Ini beban tadi, jalan raya tadi. Dia kan menekan di sini sebesar gamma kali H dari timbunan. Maka kalian bisa prediksi nanti berapa sih penurunan tanah di sini akibat dari beban timbunan yang ada di sini. Nah, caranya adalah kita cari ini berapa. Jadi misalnya saya sih memisalkan bahwa beban-beban itu berada di 3 ton per meter persegi. Itu ya. Misalnya bebannya 3 ton per meter persegi. Beban jalan, beban aspal, beban kendaraan, dan lain-lain ada di 3 meter persegi. 3 ton per meter persegi. Maka dia kan ada di sini nih kira-kira. Ya, ada di sini ya kan. Ini setelah dibebani. Maka kita bisa tahu sekarang. Kalau kita tarik garis ke sini, ada E1, ada E2, maka kita bisa tahu dari sini berapa sih sebenarnya penurunan yang akan terjadi apabila penurunan atau konsolidasi yang terjadi apabila dibebani 3 ton per meter square. Nah, itu untuk proses mencari inilah yang sulit gitu ya. Jadi proses dari kotak hitam yang ini menuju kotak biru, jadi kita bisa melihat ada penambahan tekanan yang diberikan oleh jalan raya kepada tanah asli kan gitu. Nah, berapa jumlah penurunan dari berapa jumlah penurunan dari atau konsolidasi dari tanah asli akibat dari urugan atau akibat dari beban, kita dapat ketahui dari ini namanya kurva ini, keseluruhan kurva ini namanya kurva konsolidasi. Ya, mirip seperti tegangan. Oke, itu baru kita besarnya konsolidasi. Jadi mungkin bisa jadi penurunan yang terjadi adalah 0,5 meter, penurunan yang terjadi adalah 1 meter, tergantung dari jenis tanah yang nanti kita uji seperti itu. Oke, ada 2 aspek selain besarnya konsolidasi, ada juga waktu sekarang. Ada waktu. Jadi yang kedua yang harus kita tinjau adalah waktu konsolidasi. Grafiknya adalah seperti ini. Maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, salah, terlalu ngawur. Nah, seperti itu.
Jadi dari grafik ini ada waktu, ada besarnya konsolidasi, ya, atau anggaplah gitu. Nah, jadi saya berikan sedikit bahwa kalau di proses pengurugan jalan itu, apalagi yang tanah aslinya berupa tanah lempung, maka proses konsolidasi akan berlangsung, apalagi di tanah lempung ya, akan berlangsung sangat lama, sangat lama. Bisa jadi T-nya itu adalah 30 tahun, bisa jadi 40 tahun, ataupun 20 tahun. Di tanah lempung yang saya bilang ya, di tanah lempung. Nah, ini adalah waktu konsolidasi. Oke, maksudnya adalah tadi kan besarnya konsolidasi kita sudah dapat. Kita bisa contohkan itu adalah 1 meter penurunan tanah. Kan gitu ya. Nah, anggap 1 meter penurunan tanah, besarnya konsolidasi. Nah, untuk mencapai 1 meter ini, nggak ujuk-ujuk langsung setelah kalian bangun langsung turun 1 meter. Nah, nggak bisa seperti itu. Bukan begitu sebenarnya konsolidasi. Oke, mari kita lihat, kita contohkan di sini mengenai waktu konsolidasi. Nah, ya, untuk mencapai 1 meter penurunan, dia akan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Ya, bentar. Ini ada tanah lempung. Oke, anggap lapisan tanah lempung adalah 10 meter. Maka kalau dia berkonsolidasi 1 meter, dia akan turun sebanyak 1 meter. Itu. Karena turun 1 meter, dia akan menjadi seperti ini kan. Nah, agak masuk gitu dia ke dalam tanah. Dia akan turun sebanyak 1 meter. Ini delta H-nya adalah 1 meter. Nah, pertanyaan selanjutnya dari uji konsolidasi ini adalah berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk turun 1 meter tersebut? Itu. Jadi itu yang kita cari. Jadi tidak ujuk-ujuk di mana kalian meletakkan tanah uruknya. Setelah kalian letakkan langsung turun 1 meter. Enggak, bisa jadi. Bisa jadi ya, ini hanya contoh. Kita kasih tabel. Maka ini tahun, maka ini penurunan. Anggap penurunannya 10 cm di 2 tahun pertama. Terus jadi turun 15 cm di usia 4 tahun. 20 cm sampai misalnya 8 tahun dan seterusnya sampai 100 cm di usia 20 tahun. Nah, jadi selama jalan itu berdiri selama 20 tahun, maka dia akan terus turun dan seterusnya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui berapa sih besar dan waktu dari penurunan konsolidasi gitu. Jadi dari grafik yang ini, dari grafik yang saya gambarkan yang ini, yang lengkung ini akan bisa diketahui berapa sih waktu konsolidasinya, kan gitu. Untuk latihan dan soal-soal sepertinya sudah diberikan di kuliah Mektan 2 ya, tapi kalau belum gini aja, nanti kalau belum tergantung, nanti kalau kalian belum dapat saya akan kasih, kalau memang sudah dapat kita bisa langsung lanjut ya mengenai pembahasan berikutnya seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa konsolidasi itu dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi, jadi adalah pre-construction. Lalu ada 2 aspek, yaitu adalah besarnya konsolidasi atau penurunan. Penurunan itu konsolidasi, dan yang kedua adalah waktu
terjadinya konsolidasi. Nah, ini adalah kesimpulan kita di materi konsolidasi. Untuk form segala macam dan juga mungkin kalian butuh contoh-contoh pengujian, mungkin saya akan share YouTube atau nanti yang lainnya bisa saya share video-videonya juga, nanti form-form juga saya akan berikan. Oke, terima kasih semuanya.